gini Ustaz, sebenarnya reinkarnasi itu ada apa enggak? Jadi gini, eh, saya ada diskusi itu dengan orang yang mengaji makrifat juga. Artinya beliau udah ya jauh lebih tua daripada saya dan mungkin lebih tua daripada Ustadz itu kan. Iya. Nah, beberapa guru ngaji juga beliau mengaji makrifat. Jadi kalau menurut guru beliau reinkarnasi itu ada dasarnya ini, dalilnya kalau saya baca, maaf Ustaz ya, saya bacakan karena dalilnya ini katanya kan. Nah, jadi mungkin bisa di apa, Bapak Ibu mungkin bisa cek kalau salah gitu kan. Saya udah ngecek juga di Al-Quran. Jadi Quran surat Al-A'raf ayat 25. Jadi kalau saya bacakan artinya, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu juga kamu dibangkitkan kembali. Nah, satu lagi ayat yang dalil yang mereka pakai itu Quran surat Maryam ayat 33. Jadi semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpahkan ke atas diriku di saat aku hidup, di saat aku mati, dan di saat aku dibangkitkan kembali. Dan ada ayat lain lagi, tapi dua itu saya ambil. Satu lagi katanya Al-Maidah ayat 60. Nah, jadi maksudnya saya gini, tanya Ustaz, apakah mereka itu salah memahami tafsir dari ayat tersebut, dalil tersebut, atau bagaimana? Dan menurut pandangan Ustaz, reinkarnasi itu ada apa enggak gitu? Iya. Pandangan makrifat. Sekarang saya mau nanya dulu. Ya, bisa jawab Pak ya. Kita menyamakan persepsi kita. Menyamakan persepsi ini, Mas Ustadz ingin tahu dulu reinkarnasi dalam pandangan Bapak sekarang atau dalam pandangan guru itu seperti mana maksudnya, biar Ustadz bisa menangkap dan memahaminya. Sebab reinkarnasi nanti kalau dalam pandangan Ustadz kan berbeda lagi memahaminya. Nah, sekarang Ustadz mau masuk dulu ke dalam pemahaman Bapak, biar sama pemahaman kita dulu. Yang dikatakan reinkarnasi dalam pandangan Bapak sendiri atau dalam pandang Ustadz itu dalam membaca ayat yang seperti apa maksudnya reinkarnasi itu? Nah, jadi maksudnya gini, katanya tuh gini. Jadi pada dasarnya kita tuh tak pernah mati, roh itu. Jadi katanya roh itu akan setelah tubuh kita ini mati, roh nanti akan menempati raga yang lain, jiwa yang lain. Jadi itu seperti yang di Al-A'raf ayat 25 tadi. Jadi katanya di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan bumi bangkitkan kembali katanya. Jadi bangkitkan kembali itu berarti roh kita tuh menempati tubuh yang lain, nah gitu katanya, setelah jasad kita mati. Jadi itu dasarnya. Jadi saya secara kalau diskusi dengan beliau saya kurang setuju gitu kan, kalau pandangan saya. Tapi kalau beliau, ini dalilnya seperti ini ya katanya. Jadi saya mau memastikan itu apakah salah memahami ayat itu atau bagaimana. Ayatnya nggak salah, pemahaman dalam mengupas ayat yang salah. Jadi kalau kita memahami ayat ya, kita mencoba untuk menghindari makna reinkarnasi. Karena makna reinkarnasi itu tidak pernah Islam memakai kata reinkarnasi. Itu dipakai oleh agama di luar Islam seperti Buddha atau Hindu. Ya, Islam tidak pernah mengenal namanya reinkarnasi. Ya. Tidak pernah Islam mengenal namanya reinkarnasi itu. Memang benar bahwa kita ini tidak pernah mati. Ya, kalau bahasa marifatnya, kita tidak hidup, kita tidak mati. Sebab apa? Kita hidup dihidupkan, kita mati dimatikan. Itu yang makrifat yang sebenarnya, yang hakikatnya. Kita tidak pernah hidup, kita tidak pernah mati. Sebab kita hidup dihidupkan, mati dimatikan. Itu makrifat. Kalau duduk di hakikat, kita mesti tahu dulu mana yang diri. Diri itu kan ada dua. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Diri yang zahir itu tubuh.
diri yang batin itu roh. Diri yang zahir yang dikatakan tubuh itu akan mengalami namanya mati, hancur. Itu disebut namanya diri yang KW. Sedangkan ruh itu tidak pernah mati itu. Itu ori dia. Dalam pemahaman ilmu ma'rifat, jangan dipisahkan tubuh dengan roh. Karena tubuh dan roh itu asalnya satu, yaitu nur. Kalaulah kita memahami tubuh dan ruh itu asalnya satu, yaitu nur, maka nur itu siapa? Nur itu yang dikatakan si hayat, yang si hayat itulah yang disebut namanya nyatanya Allah. Maka disitulah tidak ada bahasa reinkarnasi itu sebenar-benarnya. Jadi cara pengupasan ilmu aja mungkin berbeda. Dia ketika kita memakai bahasa reinkarnasi, kadang kita terjebak dengan bahasa agama yang dipakai oleh mereka tadi. Padahal Islam tidak pernah mengenal reinkarnasi tadi itu. Kalau ayat-ayat tadi menjelaskan minha khalaqnakum wa fiha nu'inukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu maksudnya sesungguhnya kamu berasal dari tanah, kembali kepada tanah dan dimakai kepada tanah. Pantaslah matinya itu hancur, matinya itu dimakan belatung. Tapi maksud minha khalaqnakum, dari sini asal kamu itu maksudnya dari nur, bukan dari tanah. Sekarang nur itu siapa? Nur itu adalah Allah. Asal kita Allah, maka kembalinya kepada Allah. Jangan asalnya dari Allah, kembalinya kepada tanah. Artinya hancur tuh. Jadi gitu cara memahami makna ayatnya secara makna hakikatnya. Tapi Ustadz sendiri ya tidak setuju, tidak sepakat, tidak cocok dan tidak sesuai dalam pandang Ustadz kalau kita menggunakan bahasa reinkarnasi. Nah, kalau dikatakan hidup, memang hidup. Kenapa memang hidup dan tidak pernah mati? Karena kita memandang adalah ruh. Ruh itu yang sebenarnya diri kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wala tahsabanna alladzina qatilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun walakin la tashurun. Jangan kamu sangka dan kamu kira orang-orang yang kamu cintai yang telah meninggal pada jalan Allah itu mereka itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun walakin la tashurun. Sebenarnya mereka itu adalah hidup dan mereka di sisi Allah mendapatkan nikmat dan karunia, cuma kamu tidak mampu merasakan dan memahami akan rahasia dirinya yang sebenarnya. Nah, jadi pandangan orang ma'rifat tetap hidup, pandang orang syariat tetap mati, karena ini pandangnya tubuh. Kalau pandang ma'rifat yang pandangnya ruh, ruh itu tak pernah mati. Kalau dia mati, bagaimana dia akan mendapatkan nikmat kalau dia adalah orang yang mengenal? Kalau dia mati, bagaimana pula dia akan mendapatkan azab kalau dia tidak mengenal? Itulah yang ruh, itulah yang sebenarnya diri kita tadi. Dialah yang merasakan nikmat dan dia pula yang merasakan azab. Tergantung apakah dia mengenal atau tidak mengenal. Jadi jangan bahasa bangkit itu dibahasakan reinkarnasi, dia tidak. Karena bahasa reinkarnasi kalau kita gunakan bahasa itu nanti itu terjebak kita dengan paham Hindu ya atau Buddha, masuk dia ke pohon, masuk dia ke sapi, masuk dia ke lain sebagainya, menjelma dia itu menjadi alpatar dia. Nah, jadi jangan dipakai itu. Ustaz tidak setuju kalau menggunakan bahasa itu. Ya. Itu Pak.